Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Eh, tentang hibah kelas kolaboratif dan kelas partisipatif. Kelas ini adalah memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam proses pendidikan. Ini penting disampaikan kepada semua mahasiswa, apalagi terhadap mata kuliah birokrasi dan politik. Birokrasi dan politik ini adalah perlu satu kegiatan yang bersifat kolaboratif dan aplikatif, sehingga dapat memberikan pemahaman pada mahasiswa yang utuh akan mata kuliah birokrasi politik ini. Sehingga saya selaku Dekan FISIP Universitas Brawijaya, di dalam pembelajaran ini, khususnya kelas kolaboratif dan partisipatif ini, diharapkan mahasiswa bertambah wawasan, bertambah pengalaman, dan juga bertambah keilmuan, sehingga mahasiswa tidak hanya sekedar menjadi menara gading, akan tetapi mahasiswa bisa melakukan satu aktivitas yang di dalam masyarakat bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwita Hayuning Prastiwi, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya. Pada tahun 2022 ini, program studi ilmu politik berhasil mendapatkan 5 hibah program kelas kolaboratif untuk 5 mata kuliah antara lain birokrasi dan politik, studi parlemen, sistem pemilu, jurnalisme politik, serta polling politik dan opini publik. Sebagai ketua program studi, saya berharap agar melalui pembelajaran kolaboratif di 5 kelas tersebut, mahasiswa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga, tidak semata-mata karena ada transfer knowledge di dalamnya, tapi juga pengalaman yang lebih praktikal dan kontekstual. Sehingga dari pengalaman-pengalaman di pembelajaran kolaboratif itu dapat menyumbang pula pada capaian pembelajaran program studi serta profil lulusan program studi. Selain itu, saya juga berharap agar praktik pembelajaran kolaboratif tidak berhenti pada 5 kelas ini saja, namun juga menjadi best practices sehingga dapat diduplikasi pada kelas-kelas lainnya di dalam program studi ilmu politik. Demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kolaboratif partisipatif pada mata kuliah birokrasi dan politik ini diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan case-based project atau proyek berbasis kasus, yaitu bersama-sama mahasiswa menyelenggarakan suatu proyek untuk memahami pokok bahasan dalam kajian birokrasi dan politik. Proyek ini bertema birokrasi di masa pandemi, yaitu bagaimana birokrasi tetap bersemangat dan berkarya di masa pandemi yang penuh dengan keterbatasan. Jadi pada proyek ini terjadi kolaborasi pemahaman antar mahasiswa, antar mahasiswa dengan dosen, dan dengan praktisi yang dihadirkan bersama-sama dalam proyek ini, sehingga pengalaman empiris di praktisi birokrasi berpadu dengan pengalaman akademis di mahasiswa, sehingga kemudian terjadi sebuah dialog keilmuan antara akademik dan praktis, sehingga di sini ada pemahaman yang lebih menantang, yang lebih live lagi dalam memahami birokrasi, khususnya ketika birokrasi berada pada masa pandemi. Sehingga dari sini muncul pemahaman yang ditarik ke arah futuristik bahwa dengan berbekal pengalaman di masa pandemi, kira-kira birokrasi ke depan seperti apa? Apakah kemudian terinspirasi dari pandemi, kemudian mengembangkan tata cara kerja yang baru, terobosan-terobosan, inovasi, dan macam-macam. Sehingga kemudian ada beberapa pemikiran ke arah penggunaan elektronik birokrasi atau pengembangan apa yang disebut sebagai digital birokrasi dan macam-macam itu, sehingga kemudian terasa lebih kontekstual ketika kita tahu bahwa pada masa akhir-akhir ini dan ke depan birokrasi kita berada pada pusaran arus digitalisasi, sehingga dari situ ada tantangan yang lebih baru lagi. Pandemi COVID-19 memberikan dasar pelatihan untuk menapakkan kaki ke depan ketika birokrasi kita lebih tangkap pada urusan-urusan publik yang terjadi di era digitalisasi semacam ini. Ya, inilah kemudian pemahaman seperti ini yang terjadi, yang tercipta atau terbentuk pada mahasiswa dengan menggunakan proyek ini. Sehingga menurut saya model ini terasa lebih menantang, terasa lebih
menggairahkan mahasiswa dalam belajar. Sehingga harapan saya program ini atau model seperti ini bisa lebih dikembangkan lagi pada pembelajaran mata kuliah di masa-masa mendatang. Terima kasih. Jadi kita mulai dengan basis kasus yang kita jadikan sebagai proyek untuk memberikan penjelasan pemahaman secara konseptual dan kontekstual pada mata kuliah birokrasi dan politik ini ya. Jadi kasusnya adalah birokrasi di masa pandemi COVID-19. Jadi dengan penyelenggaraan secara kolaboratif, maksudnya kolaborasi antara dosen mahasiswa. Jadi menyelesaikan proyek berbasis kasus untuk memberikan pemahaman tadi itu. Kemudian yang kedua ini kasus itu kita angkat dari kasus-kasus praktisi ya, dari kasus-kasus praktis ya. Kita angkat dari kasus praktis, yaitu kita ambil dari pengalaman praktisi birokrasi pemerintahan untuk bisa memberikan pengalaman mereka, sehingga dari situ kita bisa tangkap sebagai oh ini kasusnya seperti ini ya gitu kan. Jadi ini kolaborasi antara kampus dengan praktisi birokrasi. Nah, kemudian dari desain ini teman-teman, model kolaborasi ini kami dosen pengampu saya dan Pak Taufik dengan rekan-rekan mahasiswa semuanya bersama-sama menyelesaikan basis kasus ini. Sekarang tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, sesi materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Tarti Gunawan MSI selaku Kepala Bapedalitbang Kota Probolinggo. Waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Wawan, Kusnandoro, dan seluruh adik-adik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Pertama saya ingin minta maaf, ini masih di mobil, jadi nggak masalah, lebih baik kuliah sambil jalan. Ini baru selesai acara musrenbang, dan karena dipesan langsung oleh Sohib, Mas Awan, oke, saya siap aja. Jadi gini, oke, tanpa basi-basi, Ibu adik-adik sekalian, bagaimana permintaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wawan bahwa bagaimana sih sebenarnya birokrasi bekerja pada masa pandemi. Sengaja dalam slide saya 1, 2, 3, 4, 5 saya sampaikan dalam bentuk diskursus saja. Jadi yang pertama, sebelum saya berbicara masalah birokrasi, tapi coba kita ingat kembali bahwa tujuan negara ini dibentuk oleh founding fathers kita adalah hanya ada 3 tujuan utama. Pertama yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, dan yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 3 tujuan itulah yang menjadikan dasar negara ini dibentuk. Siapa kemudian yang akan mewujudkan? Pasti pemerintah, dan di dalamnya pasti ada birokrasi. Jadi kalau kita berbicara masalah birokrasi adalah serangkaian struktur, kelembagaan, norma, dan di situ ada standar operating di dalam birokrasi yang bersifat tidak personal, impersonal, formal, dan sebagainya. Seringkali kita juga menyebutnya kaku. Tetapi ingat bahwa rumusan kebijakan untuk mewujudkan tujuan negara adalah dari birokrasi. Dalam kondisi yang normal, pada diskursus ketiga yang sudah saya sampaikan, diskursus ketiga itu ada bagaimana perencanaan pembangunan itu dimulai ada tahapan-tahapannya. Tanpa perencanaan, maka birokrasi tidak bisa bekerja untuk masyarakat. Monggo teman-teman yang mau berpendapat nih terkait pelayanan birokrasi di masa pandemi. Kita mungkin batasin aja nih sampai maksimal 9.15 aja begitu. Jangan terlalu lama. Monggo teman-teman. Yang mau masuk dulu gitu, ngasih pendapatnya. Kalau bisa 1 orang sekali gitu ya untuk menyampaikan pendapat. Ini kan aku record, nanti aku coba notulensiin buat presentasi di hari Selasa gitu. Monggo teman-teman. Oke, jadi kemarin kan inti dari yang kelas tamu kemarin itu kan pelayanan publik berupa digitalisasi kan. Mungkin kita bisa florin mengenai digitalisasi di era pandemi ini untuk mengenai birokrasi. Jadi kita cari beberapa kota yang udah nerapin itu bisa diangkat. Terus juga mungkin ada yang lain dari teman-teman juga bisa ditambahin. Kan
teman-teman ini kan banyak dari daerah juga ya. Mungkin dari daerahnya itu udah nerapin gitu, bisa dimasukin. Kita tinggal nyari datanya juga gitu. Yang lain mungkin monggo bisa menyampaikan pendapatnya. Aku ada pendapat. Jadi aku setuju sama si Alvan. Kemungkinan besok hari Senin itu bisa diskusiin lagi terlebih lanjut terkait data-datanya, kan kalau sekarang mungkin orang-orang lagi pada ada agenda di mana gitu. Takutnya nggak sempat buat nyari data gitu, Guru. Kalau pengalaman dari kota gue sendiri ya, dari Medan, itu memang ada beberapa inovasi kayak program birokrasi dari website kayak gitu-gitu. Nah, cuman itu penyuluhan atau tata cara penggunaannya itu kurang dimasifkan ke masyarakat. Jadi kadang-kadang apa yang ditargetkan oleh birokrat itu nggak tercapai. Bahkan digitalisasi itu nggak berperan maksimal, malahan masyarakat tetap menggunakan cara lama, cara tradisional, yaitu datang langsung ke tempatnya. Kalau dari aku sih gitu ya, Ruf. Thank you, Rif. Dari yang lain mungkin Adam, Alvan, Fryan, Ramon, Mario, Ogi, Gervin, Faza, Rizky, Karinaya, Mustafa. Izin masuk, Ru. Monggo, Dam. Oke. Kalau yang aku dapat dari kuliah tamu kemarin sih ya, kan kita awalnya itu terlalu fokus kalau dengar kata birokrasi itu cuma pelayanan publik, gimana kita mengurus semuanya ke kantor pemerintahan gitu ya. Ternyata kemarin setelah dari bapaknya bilang ternyata juga ada di belakang sebelum pelayanan publik itu mereka juga melakukan perencanaan gitu ya. Yang mungkin itu di luar pikiran kita sebelumnya. Karena birokrasi juga bekerja untuk perencanaan. Nah, dengan adanya pandemi ini sebenarnya cukup membantu. Dan juga mereka kan lebih berinovasi di 2022 gitu ya, teknologi serba maju. Kalau tidak ada pandemi, mungkin teknologi itu tidak akan terpikirkan. Jadi adanya pandemi ini sedikit membantu inovasi mereka keluar, bisa membantu mempermudah seluruh pelayanan dan perencanaan gitu. Dan kalau ngomongin soal pengalamanku sendiri itu dulu pernah mencairkan BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Nah itu semakin mudah. Kalau dulu kita harus ke kantornya dulu ngurus ini ngurus itu, sekarang dengan adanya pandemi itu dipermudah, kita hanya cukup mengirimkan form gitu dan udah cair gitu aja. Gitu sih. Terima kasih. Oke, thank you, Dam, atas pandangan dan pengalamannya. Monggo, Mar, kalau mau ngomong, Mar. Oke, izin masuk. Kalau menurut gue sendiri sih yang paling jelas kita rasakan di Indonesia di pandemi ini, inovasi yang paling apa ya, menurutku oke lah, yaitu adalah aplikasi Peduli Lindungi gitu dari Kemenkes. Nah itu berkah pandeminya juga tuh menurutku, dia birokrasi digital di Indonesia itu bisa dijadiin ini juga sih, jadiin apa, kajian untuk kita diskusikan aja ntar buat dipaparin. Jadi kan hari Selasa nanti tanggal 26 kita ada presentasi dari 4 kelas birokrasi politik. Nah, di sini tuh kayak kita harus diskusi tentang kuliah tamu kemarin yang membahas tentang patologi birokrasi. Kalau dari teman-teman gimana, mau bahas apa nanti? Ini tuh kita kayak nyari patologi, apa sih, kayak kasus patologi demokrasi di suatu daerah gitu atau gimana ya? Boleh dari daerah lain atau mungkin yang Probolinggo kemarin juga boleh gitu. Halo, gimana kalau cari kayak fakta atau misal berita yang ngabarin kalau mereka tuh bisa keluar dari situasi patologi birokrasi itu, kayak gimana caranya suatu wilayah atau pemerintah daerah itu merespon hal yang terjadi di dalam birokrasi mereka gitu. Kayak kemarin kan si Probolinggo dia ada 6 rencana ya, terus mungkin either kita pakai itu atau cari lagi gitu yang baru. Gitu aja sih. Kalau pakai yang dari pemerintah pusat bisa nggak sih? Mau pakai itu aja nggak? Jadi kayak nggak spesifik satu daerah, soalnya kalau satu daerah kayaknya susah deh nyarinya. Tapi nggak tahu juga sih. Boleh. Gimana tuh? Bisa sih, tapi dielaborasiinnya jadinya gimana? Respon negara terhadap
patologi birokrasi di era pandemi lagi sih baliknya. Berarti kayak kita cari solusi gitu. Gimana? Karena dari kitanya juga harus ada feedback dan ngasih saran solusi gimana mengatasi patologi birokrasi tuh. Kayaknya tergantung kita mau ngasih paparinnya cuma tentang beritanya atau langsung kayak apa yang dilakuin sama negara. Misalnya kita paparin beritanya doang, berarti si responnya kan dari kitanya ya, kayak kita ngasih saran ke negara. Cuman kalau misalnya emang negara udah melakukan hal terkait si patologi di birokrasinya, berarti kita feedback aja gitu, kayak menurut kita tuh ini ke depannya bisa dikembangin lagi nggak, atau kayak dampaknya apa udah merata dan semacamnya gitu. Guys, bisa on mic aja. Oh iya, ini reformasi birokrasi itu kelas 11 sih, kita lebih fokus ke patologinya gitu. Dan mungkin dari kitanya ngasih yang tadi aku udah bilang solusi untuk ngatasin itu bisa, atau dari yang tadi Rachel bilang juga boleh. Kalau kayak gitu, pakai cari kasus gitu aja nggak sih? Kayak yang tadi Acel bilang. Terus nanti kita ngasih solusi, jadi cepet. Boleh. Seingatku tuh kayaknya pertemuan kedua atau kapan ya pernah bahas juga kan tentang patologi birokrasi. Iya, kalau nggak salah. Terus mau ngambil kasusnya berarti dari yang pandemi ini lagi. Iya mungkin ya. Coba sebentar deh. Ini aku bantu cari kasusnya. Tadi sih kebetulan karena baru nyelesain ini juga laporan, tadi nemu kayak kalau di masa pandemi tuh patologi birokrasinya soal KKN, penggelapan dana, bansos gitu-gitu sih. Tapi itu di beberapa daerah spesifik. Jadi kalau emang mau pakai pemerintah pusat mungkin agak cari yang lebih luas lagi gitu sih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas C4 semua. Hari ini kita akan diskusi mengenai kuliah tamu kemarin dengan tema reformasi birokrasi. Nah, goals kita pada hari ini adalah menemukan inti pembahasan dari kuliah tamu kemarin yang berkenaan dengan tema kita, yaitu reformasi birokrasi. Nah, dalam prosesnya nanti hasil dari diskusi kita ini harus minimal 2 menit dan akan disampaikan dalam kelas besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 nanti. Secara umum mungkin teman-teman udah tahu ya soal reformasi birokrasi ya. Jadi nggak perlu aku kasih penjelasan lagi, tapi aku bakal ngasih overview atau pemahaman kembali mengenai materi kuliah tamu kemarin melalui PPT yang aku siapkan ya. Juga untuk di akhir sesi nanti kita akan milih 1 orang perwakilan untuk bisa menyampaikan pendapat kelas kita mengenai inti kuliah tamu yang berkenaan dengan reformasi birokrasi. Mungkin sebelum dimulai ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada ya? Oke, saya awali ini ya. Kalau secara umum materi yang diberikan ini pada slide-slide awal ini membahas soal konsepsi juga mengenai mekanisme yang berkaitan kepada mekanisme pembangunan atau birokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tapi pada pembahasan dimulai dari diskursus keempat sampai yang terakhir yang keenam, ini kita dapat lihat ini ada materi atau konten yang berkaitan dengan konteks kita dalam membahas reformasi birokrasi di tengah pandemi. Nah, dari teman-teman sendiri, mungkin ada nggak yang kemarin dalam kuliah tamu punya
gambaran atau punya pemahaman soal bagaimana reformasi itu dapat lebih sederhana, bagaimana reformasi itu dapat lebih menjamin keadaan di tengah pandemi. Mungkin ada yang mau menyampaikan dulu? Oke, boleh aku mulai ya? Apa? Boleh aku mulai ya? Iya, boleh. Singkatnya gini aja sih, banyak kalau tentang reformasi birokrasi, ini di masa pandemi kan ya. Nah itu sebenarnya birokrasi simpelnya sih balik lagi ke tujuan negara atau tujuan dibentuknya birokrasi, yaitu melaksanakan tujuan-tujuan negara yang kayak disebutin yang di diskursus pertama, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa. Itu sebagai apa ya, salah satu visi ya, tujuan dari pemerintah sendiri, yang di dalam pemerintah ada birokrasi. Nah, birokrasi sendiri bisa mencapai reformasi atau ada reformasi birokrasi itu balik lagi mereka juga harus bekerja berdasarkan satu patokan atau yang sering kita dengar sebagai SOP itu ya. Jadi mereka nggak boleh bekerja sesuai keinginan mereka atau semena-mena. Jadi ya mereka harus bekerja sesuai standar mereka. Nah di sini tantangan reformasi birokrasi di saat pandemi itu adalah sifat atau karakter dari birokrasi sendiri yang aslinya atau awalnya kaku, itu sekarang ya sebenarnya nggak boleh terlalu kaku ya, karena di kondisi pandemi yang seperti ini ya mereka harus belajar untuk lebih terbuka atau berpikir di luar kebiasaan yang kayak apa sama Pak Tertib kemarin dibilang, mereka harus tampil lebih fleksibel buat yang memaksimalkan pelayanan publik. Nah itu sih kalau dari aku. Mungkin yang lain bisa ikut menambah. Kalau misalkan dari kalian enaknya kayak gimana nih? Aku pengennya yang kayak semuanya gitu loh, misalnya yang kayak nggak yang kayak cuma beberapa orang doang, kayak emang semuanya tuh kayak ituin pendapat-pendapatnya gitu. Jadi kayak emang nantinya hasilnya tuh benar-benar kayak kesepakatan satu kelas gitu loh, nggak yang kayak cuma beberapa orang doang. Kalau misalkan dari aku sendiri kayak kita tuh pertama itu ngejelasinnya tuh definisinya yang itu yang pakai teori tokoh gitu. Kalau misalkan dari yang lain? Boleh Nar pakai definisi tokoh itu, nanti tinggal ditambahin dari laporan kita aja. Iya, atau enggak kita ngambil definisi dari tokoh, habis itu kita interpretasiin sendiri juga loh. Maksudnya pakai view kita. Oke, berarti kan ini kan kita pakai definisi tokoh. Nah, mungkin kita juga bisa bisa juga nih kayak nyari dari sekarang udah nyari kayak tokohnya tuh siapa biar nanti bisa langsung kita tulis gitu. Nggak usah terlalu banyak-banyak juga, misalnya yang kayak nggak usah terlalu panjang-panjang juga, yang penting kayak ringkas sama padat aja sih, yang kayak penting tersampaikan dengan baik gitu sih. Karena waktunya itu cuma 2 menit doang gitu, teman-teman. Oh iya, sama aku juga rata-rata nemuinnya e-government. Iya, kalau enggak atau kayak gini kali ya, kayak kita ngejelasin birokrasinya dulu nggak sih? Iya, mungkin dimulai dari bahas birokrasinya, terus kan ada reformasi birokrasi, terus jadi birokrasi, baru permasalahannya. Iya sih, itu berarti kayak penerapan e-birokrasi di Indonesia gitu ya. Cuman yang kita ngejelasin secara singkat gitu ya. Kayak misalnya kan di masa pandemi yang dimana yang kayak Kota-kota besar gitu bisa. Nah, yang kayak waktu pas di kuliah tamu itu nggak sih yang kayak dijelasin yang apa namanya yang kayak seharusnya yang awalnya dulunya bikin KTP KK tuh ke kantor, jadi gara-gara pandemi gini tuh diubah gitu apa namanya Atau mungkin ini Nar, penerapan aplikasi Peduli Lindungi itu kan jadi kita kayak nggak harus ngelapor lagi kan, tapi kayak kita yang udah sembuh sekarang bisa jadinya warnanya kuning kayak gitu loh. Lebih kayak misalnya jadi nggak di daerah doang. Tapi itu termasuk e-birokrasi nggak sih?
Masuk kok. Udah gitu itu lebih general kan, maksudnya skopnya luas, nggak di kota tertentu, tapi kayak satu Indonesia. Jadi udah mengcover semuanya. Iya, betul gitu maksudnya. Kalau misalkan menurut kalian yang definisinya ini kayak cukup segini atau yang kayak ada yang perlu dihapus atau ada yang perlu ditambahin? Kayaknya Terlalu cukup sih, panjang nggak sih? ntar kan yang Iya, aku juga mikir Iya, terlalu tapi kan panjang. iya, makanya mungkin yang ininya yang Elbro-nya segala macam bisa jadiin footnote nanti. Tapi kayak ya Oh, iya. udah. Atau kalau mau dikurangin lagi juga nggak apa-apa. Parafrase gitu loh. Coba yang buat definisinya ada yang perlu, kalau enggak yang ininya deh, apa yang kutipannya aku kebawain dulu kali ya. Maksudnya yang kayak biar kita tahu. Perkenalkan, nama saya Arfi Megautami, selaku perwakilan dari kelas B4 Birokrasi Politik. Di sini saya akan memberikan testimoni atas keikutsertaan dalam kelas kolaborasi yang telah kami selenggarakan pada bulan Mei lalu. Topik yang dibawakan oleh narasumber yakni Bapak Tartib Gunawan selaku Bapedalitbang Kota Probolinggo adalah birokrasi di masa pandemi. Topik tersebut telah membangun praktik temu kasus untuk dipelajari secara partisipatif. Studi kasus yang diangkat adalah peran birokrasi Kota Probolinggo dalam masa pandemi ini yang mengajak mahasiswa untuk aktif dalam berdiskusi. Kami sebagai mahasiswa dapat langsung belajar dan bertanya kepada perwakilan Kota Probolinggo untuk mengetahui lebih dalam birokrasi di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Irfan Sogi sebagai ketua kelas dari kelas C4 Birokrasi Politik. Saya di sini menyampaikan testimoni bagaimana saya dan teman-teman mendapatkan insight dan juga pemahaman yang sangat memberikan kami pandangan baru mengenai birokrasi yang terjadi di pemerintahan. Diskusi yang kami lakukan dalam kuliah tamu ini mendapati ada 6 poin diskursus. Ke-6 poin tersebut dimulai dari pembahasan definisi yang menggugah pemikiran kami sehingga kami dapat melihat dasar-dasar fundamental mengenai birokrasi itu sendiri. Lalu dijelaskan pada bagian berikutnya diskursus mengenai mekanisme yang terjadi. Lalu pada kasus yang terjadi dalam konteks ini, yaitu COVID-19, pemerintah mencoba untuk beradaptasi dengan melakukan sebuah perubahan yang bersifat disrupsi pada birokrasi yang berjalan. Selain itu, pembahasan diskursus kami juga bergulir kepada inovasi dan kolaborasi yang cukup apik antara elemen-elemen yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Dan kami mendapatkan ilmu yang cukup berharga sehingga apa yang diberikan pada kuliah tamu ini menjadi sebuah modal baru bagi kami untuk dapat memahami birokrasi secara lebih baik. Perkenalkan, nama saya Dinar Azara dari perwakilan kelas D4 Birokrasi dan Politik. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai webinar birokrasi politik yang mengangkat tema semangat birokrasi bertahan di masa pandemi. Webinar tersebut merupakan suatu bentuk metode pembelajaran kelas kolaboratif yang telah dirancang oleh para dosen pengampu mata kuliah birokrasi dan politik. Pada metode pembelajaran kali ini dilaksanakan sebagai bentuk penyelenggaraan case-based project atau praktikum yang dinilai efisien, dikarenakan mahasiswa dapat secara langsung berinteraksi dan bertukar pikiran serta berdiskusi dengan para praktisi dan dosen, sehingga mahasiswa dapat mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan birokrasi di masa pandemi. Hal ini pun dapat memancing pemikiran kritis dari mahasiswa. Nantinya setiap mahasiswa akan membuat suatu laporan individu sesuai dengan tema kelas yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mendalami dan mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai pelaksanaan birokrasi di masa pandemi. Terima kasih.